Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar tentang peta. Pertama, kita harus mengetahui apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara, mulai dari peta konvensional hingga peta digital. Peta memiliki beberapa fungsi. Fungsi peta yang pertama adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Dan yang keempat, memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Tujuan peta. Yang pertama, peta dapat membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan tata wilayah kota. Yang kedua, analisis data spasial, misalnya perhitungan volume, dan untuk penyimpanan informasi. Yang ketiga, membantu dalam membuat suatu desain, misal desain jalan atau desain suatu daerah. Yang keempat, sebagai komunikasi informasi ruang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya, yaitu yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta umum ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik atau alam maupun penampakan sosial budayanya. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Pada peta tematik, objek yang disajikan dapat berupa bentuk gambar dengan menggunakan simbol-simbol, serta mempunyai tema tertentu sesuai dengan maksud tujuannya. Nah, jenis peta yang kedua adalah peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan skala yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar. Adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Peta berdasarkan skala yang ketiga adalah peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang keempat ada peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam simbol dan warna dalam peta. Simbol dan warna dalam peta. Yang pertama, simbol titik. Digunakan untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang tergolong sempit. Contohnya, simbol segitiga untuk gunung, simbol pesawat terbang untuk bandar udara, simbol sendok garpu untuk rumah makan, simbol kereta untuk stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, simbol garis. Digunakan untuk menyatakan sebuah area yang memanjang. Contohnya, sungai, jalan raya, jalur kereta api, dan lain-lain. Yang ketiga, simbol area atau wilayah. Digunakan untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang luas. Contohnya perkebunan, hutan, sawah, padang pasir, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke simbol warna. Simbol warna digunakan agar pembaca lebih memahami makna peta. Contohnya, pemberian warna hitam pada simbol segitiga untuk melambangkan gunung yang tidak aktif, dan pemberian warna merah pada simbol segitiga untuk melambangkan gunung yang sedang aktif. Simbol warna yang pertama, warna coklat. Warna coklat digunakan untuk menggambarkan daerah pegunungan. Warna coklat tua untuk daerah pegunungan yang tinggi, dan coklat muda untuk daerah pegunungan yang rendah. Yang kedua, warna biru. Warna biru digunakan untuk menggambarkan daerah perairan, seperti selat, danau, laut, sungai, dan lain-lain. Warna biru muda digunakan untuk menggambarkan perairan yang dangkal, sedangkan biru tua untuk daerah perairan yang dalam.
Warna kuning. Warna kuning digunakan untuk menggambarkan daerah dengan ketinggian 500 meter hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan rendah. Warna merah. Warna merah digunakan untuk menggambarkan area atau daerah yang masih aktif, seperti jalan raya, gunung, ibu kota, dan lain-lain. Contohnya ibu kota yang aktif digambarkan dengan simbol titik berwarna merah. Selanjutnya, warna hitam. Warna hitam digunakan untuk menggambarkan batas kota dan administrasi. Biasanya untuk kota menggunakan simbol titik berwarna hitam dan batas administrasi menggunakan simbol garis hitam. Kemudian warna putih. Warna putih digunakan untuk menggambarkan daerah yang bersalju. Contohnya, puncak gunung bersalju dan lain-lain. Warna ini jarang digunakan dalam peta Indonesia karena tidak memiliki musim salju. Sekian tentang peta yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih.